malam juga, sehingga Heeh. ada motifnya lagi di apa ya, ditimpa Mm-mm. si malam itu tadi. Jadi ada Gitu. motif lagi gitu di Mm. atasnya dari jemputan ini tadi gitu. Oh, jadi dua ini ya, dua motif begitu. Iya, Oh, gitu, kain shibori. Nah, itu gambarannya pendengar ya. Ternyata shibori itu iya, kain batik motif. Nama motifnya ya, Mbak Arin ya. Nama motif batik shibori. iya. Kok lucu Nah, sih kalau dikasih yang namanya? saya itu Hah? namanya Shibori Ciprat, Mbak. Oh, Jadi si dia itu dicipratin lagi dengan Heeh. malam, itu tahu nggak sih Mbak yang buat Mm-mm. batik, kalau membuat motif batik itu sehingga nanti setelah dicuci dia Mm-mm. akan membentuk motif baru di atasnya gitu. Gitu. Namanya shibori ciprat ya. Iya. Makanya dari tadi saya mikir Shibori ini apa gitu. Biasanya kan kalau yang namanya batik itu ada batik khas daerahnya masing-masing gitu ya. Nah, Iya. pemilihan nama Shibori sendiri ini dipilih sendiri Mbak Arin? Oh enggak, itu memang nama nama apa ya, kerajinan tersebut itu sudah turun temurun, namanya memang Shibori. Oh gitu. Pembuatan model pembuatan seperti itu namanya kain Shibori gitu Mbak. Hmm, tapi ini khas Malang ya Shibori ini? Bukan? Iya, kalau yang Shibori Ciprat ini Mm-mm. kebanyakan yang ini yang menciptakan orang Malang gitu. Hmm, Baru ini mm, mm, metode baru untuk kerajinan Shibori ini gitu. Yang gitu. ada cipratnya ini ya. Oh gitu. Di pasaran belum ada gitu ya, Mbak Arin? Kalau yang Shibori biasa Mm-mm. mungkin sudah banyak. Mm, Cuman yang ini tadi ada penggunaan malam ini tadi, bahan malam ini yang mm-mm. belum ada sepertinya di luar gitu. Gitu. Nah, sekarang Iya. bagaimana nih Mbak Arin kok tiba-tiba kepikiran untuk memberikan pelatihan kerajinan Shibori ini kepada eh, apa ibu-ibu PKK ya, Mbak Arin ya? Gimana nih ceritanya Mbak Arin, silakan. Jadi kan Mm-mm. saya punya tetangga gitu, namanya Bu Mm-mm. Yuli ya. Bu Yuli Iya. ini beliau itu sering mengikuti sebagai pemateri untuk kerajinan-kerajinan di Kota Malang. Nah, beliau Mm, mempunyai teman itu yang JFI Craft ini, Ibu mm-mm. Mila. Nah, Mm-mm. Ibu Mila ini yang menjadi pengisi pemateri di pelatihan Shibori kemarin. Mm-mm. Nah, kenapa saya mengambil di Sawo Jajar dan mengambil Shibori, karena Mm-mm. di Sawo Jajar ini PKK-nya itu banyak yang antusias untuk membuat kerajinan gitu loh Mbak. Kalau Mm-mm. misalkan kalau PKK itu seperti itu, antusias banget Mm, kalau membuat kerajinan gitu. Nah, mm-mm. sehingga apa ya yang unik ya gitu. Mm-mm. Yang pertama, karena Shibori yang sifat ini tadi baru, Mm-mm. oh ya sudah, coba kita masukkan di agenda untuk pelatihan ini, pembuatan Mm-mm. Shibori Ciprat gitu. Mhm. Oh gitu ya. Kebetulan kan ibu-ibu PKK-nya kan kebetulan di sana banyak yang sebagai ibu rumah tangga seperti Mhm, itu. mhm. Dan mereka Jadi bisa seneng untuk, pastinya ya. oh iya, karena bisa menambah income juga gitu. Hmm. Sampai saat ini masih dilakukan pendampingan itu, Mhm. dibuat seperti buket bunga gitu loh Mbak. Jadi Mhm. kain kerajinan Shiborinya itu dibuat buat ini apa namanya, buket bunga untuk sebagai memberikan kado ke orang gitu. Jadi pelatihannya itu di kelompok PKK Sawah Jajar ya. Iya, Sawah Jajar Kota Ah, Malang. di wilayah mana itu tepatnya nih? Itu loh Mbak, dekatnya Mhm. Superindo gitu. Jadi Mhm. ketuanya di rumah koordinatornya itu waktu itu namanya kalau nggak salah Bu Hani gitu. Mhm. Jadi beliau yang mengumpulkan, mengkoordinir anggota-anggotanya. Jadi Mhm. kami datang gitu. Mhm. Nah, itu apa yang diberikan pada ibu-ibu PKK itu? Eh, Pemberian apa namanya, pelatihannya itu seperti apa begitu? Jadi pelatihannya itu ada tiga Mhm. tahap ya. Yang Mhm. pertama itu kita persiapan dulu, Mhm. terus
Lalu pelaksanaan, nah waktu pelaksanaan itu ada 3 metode. Yang pertama itu kita pakai metode ceramah dulu, jadi menjelaskan dulu pematerinya, dan juga kan waktu itu di situ kita juga selain pembuatan Shiborinya, bagaimana cara digital marketingnya, pemasarannya gimana gitu. Nah, lalu kita setelah itu ada metode tanya jawab dulu, pesertanya bagaimana, sudah paham atau belum. Lalu yang ketiga kita langsung ke simulasi pembuatannya Shibori ini, dan juga simulasi pembuatan dari si e-commerce-nya gitu, untuk menjual kerajinan yang sudah dibuat ini tadi gitu. Jadi ternyata tidak hanya teknik pembuatannya saja, tapi juga teknik pemasarannya ya, Iya. Mbak Arin. Nah, dari teknik pembuatannya dulu ini, ibu-ibu ini diajarkan tekniknya semacam apa? Meskipun kita tidak melihat ini, tapi mungkin bisa digambarkan Ibu Arin. Oh gitu. Tekniknya, Jadi, apakah sama sebetulnya tekniknya dengan pembuatan batik yang lain dengan menggunakan canting? Ada yang teknik batik cetak, kan macam-macam ya Bu Arin ya? oh ya, ya. Jadi pembuatan Shibori itu waktu itu pesertanya sekitar 35 orang ya, hampir 40-an lah. Nah, Shibori itu pertama kain putih itu kita lipat-lipat Mbak, terus lipat-lipat terus dikaretin gitu ya, supaya membentuk motif yang dia pengen itu seperti apa, entah bulat atau mau di kotak gitu ya. Terus habis itu baru dicelupkan ke pewarna dari bawah ke atas gitu, seperti itu dicelupkan dulu. Jadi setelah kering nanti dia dibuka kan, yang tadi karetnya tadi kan akhirnya membentuk lingkaran, kotak seperti itu. Jadi dia pencelupan, istilahnya tuh metodenya itu dicelupkan ke pewarna kalau Shibori itu. Kalau batik biasa kan digambar, bisa dicap gitu ya. Kalau ini, kalau Shibori itu dia dicelupkan ke pewarna. Oh gitu. Jadi lebih mudah kalau begitu ya, lebih mudah, lebih praktis. Iya. Daripada yang kalau dilukis kan digambar dulu, kemudian baru dicanting gitu ya. Kalau ini dia dicelupkan, langsung dicelupkan ke pewarnanya. Lebih apa ya? Lebih simple gitu. Digulung-gulung dulu kainnya. Iya. Terus sebelum digulung kita cipratin dulu sama si malam ini tadi Mbak, kan kita mau ini kan membentuk totol-totol putih itu tadi untuk motif di atasnya tadi. Jadi kita ciprat-ciprat gitu dengan malam supaya ketutup ya yang kain yang ingin motifnya dibentuk gitu. Setelah itu kita lipat, kita karetin, baru dicelupin ke pewarna. Setelah dicelupin ke pewarna, kita angin-anginkan, baru kita hilangkan dengan air hangat supaya malamnya tadi itu rontok gitu. Nah, ya nanti setelah kering baru dia terbentuk motif. Berarti yang diciprat itu juga tidak digambar dulu? Tidak ya? Jadi sembarang saja biasa. Gitu ya? Iya. Malamnya dicairkan dulu ya? Kenapa? Tetap malamnya dicairkan dulu, dipanaskan dulu supaya cair, baru setelah cair dicipratkan. Setelah cair dimasukkan ke dalam canting, diciprat-ciprat gitu aja Mbak. Oh gitu, terus digulung. Iya, digulung, dicelupkan ke pewarna. Setelah itu diangin-anginkan, terus dibilas pakai air hangat, gitu supaya si cantingnya tadi, yang tertutup canting tadi bisa turun gitu. Nah, berarti itu bisanya cuma satu warna ya Mbak ya? Enggak Mbak, bisa banyak warna kan, dari bawah dulu dicelupkan ke merah misalkan seperti itu. Terus atasnya lagi gitu Mbak, sedikit demi sedikit gitu loh. Gitu celupannya ya. Saya membayangkannya dicelupkan semua di satu warna. Enggak. Warnanya sendiriin gitu. Iya, si kainnya digulung, kemudian dicelupkan sedikit, kemudian kain yang lainnya
dicelupkan lagi begitu. Jadi warna-warni ya. Iya, Nah, iya. untuk ininya, untuk warna dasarnya, warna kain dasarnya ini bagaimana? Biasanya sih kalau shibori itu putih, kain dasarnya itu putih dan dia itu ciri khasnya warnanya lebih apa ya? Lebih ini loh Mbak, warna-warna Cerah. ceria gitu loh, kayak merah, kuning gitu, Iya, iya. hijau seperti itu. Berarti Kalau dasarnya putih. tapi bisa juga warna dasarnya yang lain, berarti kita harus mencari kain yang polos begitu. Iya. Yang warna lain hanya untuk membuat warna dasar di apa dengan menggunakan teknik shibori ini mungkin tidak bisa ya. Lebih baiknya ya warna putih Mbak, supaya warnanya benar-benar keluar kan gitu. Gitu. Jadi ya sudah mulai agak terbayang ini tekniknya. Iya. Jadi nah itu motifnya berarti istilahnya abstrak ya Mbak ya. Jadi kita tidak bisa membuat motif, misalkan ingin motif bunga atau ingin motif gambar hewan atau gambar daun, itu nggak bisa ya dibuat motif-motif seperti itu. Oh boleh juga kalau misalkan, tapi namanya ya bukan shibori ciprat gitu. Kalau misalkan mau dibentuk namanya gitu terus baru ditimpa warna batiknya gitu, boleh aja sih Mbak gitu. Gitu. Mau kreasi sendiri gitu ya. Maksudnya ya kalau mau motif-motif, kita ada motif bentuk gitu ya, bentuk yang jelas seperti kayak bunga, daun tadi itu berarti harus digambar dulu gitu ya. Iya, digambar sebelum dicelupkan ke pewarnanya. Tapi bukan shibori ciprat lagi namanya ya. Iya. Dan yang diajarkan ke kelompok PKK di sana ini shibori ciprat. Ciprat. Iya. Sangat praktis sekali kalau begitu ya. Dan ini untuk apa namanya, pembuatannya bisa jenis kainnya itu apa saja bisa? Kain mori. Kain namanya. Mori. Oh iya, berarti tetap untuk kain batik. Nah, prosesnya ini kan biasanya kalau untuk pembuatan batik itu seperti yang Mbak Arin katakan tadi, setelah dicelupkan kemudian dijemur gitu ya. Iya, sampai berapa hari gitu? Enggak sampai berhari-hari ya. Enggak, ini bisa cuma keringnya 1 hari aja udah bisa. Gitu. Meskipun lebih tidak kena panas, tapi dia bisa kering. Nah, ya. Tahap akhir ya, itu kan ya pokoknya setelah ya agak hilang-hilang Mbak Arin, mohon maaf. Ya, kalau penjemuran itu kan tahap akhir. Tahap akhir dari pembuatan batik ini. Kalau misalkan nggak ada panas ya diangin-anginkan aja. Jadi apa ya, sampai nunggu dia kering gitu. Tapi nggak lama ya untuk keringnya ya, diangin-anginkan saja bisa langsung kering ya. Semalam selesai. Oh semalam. Berarti pelatihannya kemarin berapa hari ini? Ini tuh 3 hari. Kalau untuk pembuatan batiknya itu cuma 1 hari. Kalau total pelatihannya itu 3 hari karena kan kita ada yang buat digital marketingnya itu. Oh gitu. Jadi sehari untuk apa namanya, istilahnya pembekalannya dulu begitu ya? Iya. Pembekalan 1 hari, kemudian yang hari kedua prakteknya begitu, dan hari ketiga teknik pemasarannya. Terus yang ketiga pemasarannya. Nah, teknik pemasarannya dengan menggunakan apa ini, Mbak Arin? Kita penggunaannya di Facebook, Instagram, lalu ini Shopee. Pembuatan e-commerce-nya Shopee dan Tokopedia. Gitu. Dan ini teknik ini memang sebelumnya belum ada ya, teknik shibori ini? Atau sudah ada sebetulnya, hanya di Malang mungkin belum dijadikan home industry? Kalau yang shibori kita setahu saya ya
di Malang sih Mbak, yang barusan kemarin itu. Gitu. Ya. Untuk tadi Mbak Arin katakan bahwa di hari pertama itu kan pemaparan dulu ya, pembekalan lah istilahnya. Dan ada sesi tanya jawab. Memangnya sama kelompok-kelompok PKK ini kira-kira banyak yang ditanyakan ini dalam hal apanya nih, Mbak Arin? Dalam hal misalkan bedanya apa sama batik biasa gitu. Itu kan ya. Terus ini bisa dibuat buat apa lagi selain batik biasa gitu. Bisa dijual seperti apa gitu. Prospeknya gitu. Bagaimana gitu ya. Terus kita bisa jual harga berapa nih gitu. Iya. Nah, bedanya apa dengan batik biasa? Memang kelihatannya mungkin sama kalau sudah jadi ya, Mbak Arin ya. Kenapa, Mbak? Batik biasa dengan batik Shibori kalau sudah jadi mungkin kelihatannya sama ya, sama judulnya ya batik gitu. Iya, tapi kan motifnya itu yang beda. Kalau ini kan nggak ada gambar-gambar, cuma motif apa ya Mbak ya, lingkaran gitu kan. Ya kayak ya motifnya abstrak aja gitu ya. Jadi nggak jelas bentuk-bentuknya gitu. Nah, teknik pembuatannya barangkali lebih lebih praktis begitu ya dibanding dengan. Iya, lebih praktis. 1 hari udah jadi aja. Kalau batik biasa bisa berapa hari gitu? Tergantung ya, mungkin kalau batik cap kan lebih simpel ya kalau yang batik cap. Kalau yang lama kan yang batik tulis itu ya Mbak ya. Kalau ini pewarnanya menggunakan apa ini Mbak? Zat pewarna yang apa? Pewarna kain biasa dia. Tapi nggak luntur ya? Enggak. Jadi kita itu waktu selesai pembilasan itu kita bilas berkali-kali sampai dia itu nggak luntur gitu Mbak. Sebelum dijemur itu ya. Ya maksudnya kalau dibilas itu warnanya nggak sampai pudar. Enggak dia nggak itu terang dia warnanya. Gitu. Iya. Kan jenis batik juga ada yang batiknya luntur, ada yang nggak luntur begitu. Iya. Nah ini perbedaannya dengan batik Shibori seperti apa? Kalau Shibori sih itu tadi ya warnanya lebih terang. Kita nggak luntur sampai akhir pembilasan terakhir itu kita pastikan warnanya itu nggak luntur gitu Mbak. Gitu. Jadi kalau begitu kualitasnya lebih bagus ya dibandingkan dengan batik. Batik juga ada sih ya kualitasnya beda-beda. Iya, tergantung kain yang dipakai juga sih Mbak. Oh, tergantung kain ya. Iya. Kan biasanya kalau yang di luar kan batik kan ada yang tipis gitu kan ya, yang batik-batik cap gitu. Kebetulan kemarin kita pakai yang kain mori yang tebal gitu. Nah, kain mori itu kaku apa? Kenapa? Kainnya itu kaku atau apa ya, kan ada yang kaku, ada yang halus, ada yang lembut gitu. Iya. Ini seperti katun tapi lebih agak tebel gitu loh Mbak, nggak nerawang gitu dia. Jadi nggak tipis ya, nggak kalau dipakai itu ya tebel gitu ya. Cuman apa namanya, kain jenis tapi dia dingin, nggak yang panas gitu. Terus nggak kaku juga ya, jadi kalau dicuci bisa jadi lembut begitu kainnya. Kalau begitu berarti dari sisi kain saja kita sudah melihat kualitas kainnya aja sudah lumayan ya Mbak Arin ya. Berarti bisa dijual dengan harga yang cukup lumayan juga ya, karena kita kan mempertimbangkannya kualitasnya yang bagus gitu. Iya. Ini kalau saya kemarin tanya dijual berapa Bu gitu. Jadi mereka itu penjualannya satu ini ya Mbak ya, maksudnya satu lembar itu sekitar
2 meter ya, lebarnya itu 125 kalau nggak salah. Itu dia jual 180 sampai 200 ribu gitu. Lumayan juga ya, baru kayaknya itu ya. Iya. Ya itu pertimbangannya, modalnya juga mungkin cukup besar ya kalau membuat kain mori ini dengan kualitas yang bagus begitu. Mungkin yang dijual karena memang motifnya nggak ada yang nyamain gitu kali ya Mbak ya. Setiap pencelupan kan nanti jadinya beda-beda gitu, mungkin di situ. Jadi itu termurah ya Mbak ya, harga 100, pokoknya di atas 100 sebenarnya gitu ya. Tergantung ini sih Mbak, tergantung orang yang jualnya. Kalau kemarin terakhir itu segituan. Ada yang mungkin jualnya di bawah itu. Tapi kalau kelompok yang kemarin ini saya yang cowok jajar itu malah bisa tembus segitu karena masuknya kadang ikut ke pameran. Gitu. Pameran-pameran gitu ya. Jadi itu harga terendah atau termurah ya, harga segitu tuh. Soalnya kita juga ngitungnya mungkin biaya. Kemarin itu mungkin praktek saja dari harga kain morinya berapa, kemudian kita beli pewarnanya, kemudian apa aja ya Mbak ya yang dibutuhkan itu? Pewarna, terus apa namanya? Canting, kain morinya, cantingnya, malam ya kan? Kayak gitu. Terus ada namanya glass namanya, water glass. Itu fungsinya dia untuk waktu pencitraan itu warnanya supaya lebih hidup gitu Mbak. Gitu. Fungsinya untuk apa Mbak? Ya, supaya warnanya lebih hidup. Oh gitu. Jadi diapakan itu ya nantinya? Di ke airnya Mbak. Gitu supaya warnanya lebih hidup gitu dia. Gitu. Beda ya kalau di kayak bubuk gitu loh Mbak dia. Untuk pencerahan warnanya juga ya. Iya, sebenarnya itu namanya sodium silikat. Gitu. Nah, waktu dicelupkan ke air pewarna itu membutuhkan berapa lama Mbak? Itu membutuhkan waktu 15 menit. Berapa? 15 sampai 20 menit. Oh, 15 sampai 20 menit. Iya. Jadi nggak lama juga ya. Jadi kalau dihitung total produksinya itu dari mulai nggak harus membuat motif ya soalnya Mbak ya, langsung digulung-gulung aja. Celup aja. Hanya ya sehari berarti jadilah ya. Digulung, dicelupkan ke pewarna, kemudian di apa tadi, dijemur ya? Iya, dijemur. Dihilangkan yang dicipratin tadi kan. Iya, itu ya nggak sampai sehari, setengah hari lah ya jadi ya. Nah, untuk pengeringannya apa tidak harus menggunakan setrika begitu? Justru kita nggak bisa kena matahari ya, kalau bisa yang dia tertutup pohon gitu supaya kan atau nggak langsung istilahnya darah terjadi gitu ya, nggak langsung kena matahari, nanti warnanya bisa pudar, kena si sinar matahari ini tadi. Memang semua jenis batik kan memang dianjurkan kalau dijemur itu jangan sampai kena sinar matahari langsung ya Mbak ya, cukup di angin-angin. Sama berarti ini juga kain batik shibori juga seperti itu ya. Dianjurkan tidak langsung kena matahari. Itu hanya kain saja ya Mbak ya, jadi prakteknya kemarin tidak ada kain terus dibuat apa gitu. Nah, jadi untuk kedepannya kita melakukan pendampingan ya Mbak. Kemarin terakhir itu di PKK-nya itu mereka membuat kain shibori ini menjadi buket gitu sebagai hadiah
ini pada ini bunga gitu loh Mbak, untuk di itu dari Ciburinya. Yang kedua dengan inisiatif juga mereka dibuat tas gitu, tas gitu bisa. Jadi langsung kemarin itu ya pelatihannya tidak hanya membuat kain Shiborinya, tetapi kain itu dibuat kerajinan. Kalau pelatihan kemarin, pelatihan yang kemarin itu kita kain saja, tapi kan sampai sekarang kita masih istilahnya melakukan gitu. Gitu. Dibuat apa bu, kayak gitu. Ada yang bantal, ada yang buat tas, ada yang buat yang paling bagus itu dia buat buket bunga gitu, sehingga kan harganya bisa tinggi ya Mbak, buat buket bunga gitu. Iya, nah itu kreativitasnya kelompok PKK di sana ya, jadinya setelah jadi kain itu kemudian dia ingin memodifikasinya dibuat apa lagi gitu ya. Belum ada yang dibuat baju ya. Ada juga. Justru karena ini kan udah mainstream ya Mbak ya, kayak dibuat baju udah mainstream, justru mereka membuatnya itu yang kalau bisa unik ya. Itu saya bilang gitu. Yaitu akhirnya dibuat buket batik itu tadi, buket bunga itu loh Bu, buat buat kasih hadiah ke saudara gitu. Itu yang paling menarik sih yang kayak gitu sih Mbak. Iya, berarti sudah menghasilkan banyak dong ya dari kerajinan yang dibuat oleh kelompok PKK itu. Kalau buat kelompoknya kembali lagi ke mereka gitu, mau dibuat apa. Sekarang semakin ramai karena itu yang buat bunga itu yang paling ramai sih. Nah untuk teknik pemasarannya itu bagaimana sekarang nih Mbak? Sudah ada terasa hasilnya gitu? Kalau pemasarannya kemarin itu dari Facebook, Instagram, dan Shopee ya. Jualannya dari kain saja, masih lewat kain. Kalau yang seperti buket bunga itu dia pemasarannya dari Instagram. Tapi sudah banyak yang berminat begitu? Ya, sudah banyak karena istilahnya nggak dibuat baju gitu, kita buat sepatu juga kayak gitu. Jadi kalau misalkan hanya kainnya saja bisa terjual sampai 180 atau 200 ribu ya. Apalagi kalau dibuat baju itu bisa lebih dari segitu harganya ya Mbak ya. Iya. Ini personal mungkin harganya beda-beda ya Mbak. Kalau saya sih kemarin yang paling tinggi gitu, karena kan tapi kan mereka istilahnya menjualnya ada yang sendiri-sendiri gitu ya Mbak ya. Itu ada yang lebih di bawah itu masih ada juga gitu. Mungkin tergantung ukuran kainnya juga atau gimana? Iya. Ya pokoknya kalau dihitung modalnya ini Mbak, modal awalnya bisa di bawah 100 ada? Iya, itu kalau modalnya di bawah 100 tuh Mbak. Iya. Cuman kita kan juga tenaganya harus dibayar ya Mbak ya. Iya. Jadi hitungannya seperti itu, belum biaya kirimnya, jadi mungkin jatuhnya segitu dengan ukuran kain berapa meter Mbak? 2 meter kalau yang biasanya dijual dalam bentuk kain ya Mbak ya, itu sekitar 2 meter. 2 meter, wah menarik ini ya. Jadi kita kalau mau ngelihat di mana ini nanti di IG, di Facebook? Iya ada kok. Gambarnya seperti apa? Shibori Malang. Oh Shibori ya, Shibori Malang. Iya. Iya. Warna yang dominan warna apa Mbak? Biasanya tuh merah, kuning, sama hijau. Yang paling banyak dipakai itu merah sih Mbak, yang paling banyak itu. Banyak. Mungkin kalau orangnya yang kalem-kalem gitu bisa biru tua gitu kan. Biasanya kalau yang cowok-cowok kan
ini biru tua gitu. Oh, jadi dominannya yang banyak diminati itu warna merah gitu ya, merah kuning. Merah kuning, ya perpaduan itu. Merah kuning hijau itu udah paling rame kata orang-orang di sana. Oh gitu. Jadi sampai sekarang Mbak Arin masih tetap komunikasi ya dengan kelompok PKK tetap. sana, perkembangannya seperti apa begitu? Iya, sudah dibuat apa aja Bu, tuh saya. Nah, untuk barangkali ada apa ya namanya yang dikeluhkan mungkin sampai sekarang yang dikomunikasikan ke Mbak Arin itu tidak ada? Mungkin ini sih, karena kan apa ya, kalau kain biasa banyak kain gitu ya, mungkin peminatnya lebih sedikit, maka kadang saya kasih saran, dibuat yang lebih unik aja Bu, entah itu mau dibuat ini apa namanya, kerajinan sepatu, tas gitu. Saya mungkin seperti itu, atau warnanya lebih dicerahin Bu, atau media sosialnya lebih dikencengin, saya gitu kasih sarannya. Jadi itu ya kendalanya mungkin peminatnya ya, dalam hal apa gitu yang belum ditahu oleh kelompok PKK itu, bahwa konsumennya itu sebetulnya berminat di mana gitu ya. Kalau hanya kain mungkin sebenarnya sebenarnya kalau Hibori, kalau kita masuk ke pangsa pasar anak muda juga bisa, mungkin dari warnanya itu, dan medianya mungkin yang tadinya di kain, kalau di anak muda bisa bergeser ke kaos misalkan, seperti itu juga bisa. Kalau mau menambah peminatnya gitu, dengan teknik yang sama tapi bahannya di kaos, mungkin seperti itu kalau ingin bergeser konsumennya ke anak muda, seperti itu. Oh, di kaos juga bisa. Jadi sistemnya itu kaos polos, baju kaos polos putih dicelupkan gitu ya? Iya, sama, cuma yang membedakan bahannya saja, tapi teknik pembuatannya sama. Ya. Artinya kan motif shibori ini bisa untuk siapa saja gitu ya. Jadi bisa untuk anak muda, untuk laki-laki, untuk perempuan bisa gitu ya. Karena memang tidak ada bentuknya ya. Iya, cuma abstrak, bulat lah, garis-garis lah gitu Mbak. Jadi kita hanya bermain di warna untuk menarik minat konsumen ya. Dan mungkin untuk teknik pemasaran, ya namanya ibu-ibu mungkin dari sisi IT-nya juga kurang begitu mahir ya. Jadi mungkin perlu melibatkan anak-anak yang muda yang mahir dari sisi IT supaya penjualannya tetap meningkat terus. Dan sebenarnya bagus loh Mbak, kemarin itu pembuatannya kayak buket itu yang paling ini buket, cuman mungkin itu tadi karena ibu-ibu perlu harus kita damping juga, perlu anaknya juga buat membantu gitu, kayak gitu. Iya, apalagi untuk promosinya ya, kan pastinya dibuat semenarik mungkin. Kalau misalkan untuk anak muda di kaos misalkan gitu, kemudian ya harus ada modelnya. Iya Mbak, itu jadi tekniknya macam-macam untuk menarik, karena yang dilihat kan gambar ya, bukan langsung barangnya gitu ya. Jadi lihat kualitas. Nah, kalau untuk dibuat tulisan bisa Mbak? Misalnya bisa aja. Ya. Jadi tulisannya tadi pakai malam tadi kita bentuk tulisan, setelah itu baru dicelupkan ke pewarna, nanti setelah dibilas kan membentuk tulisan. Oh gitu. Iya. Jadi tetap digulung kainnya ya, ditulis dulu. Iya, tetap. Ditulis kemudian ditutup oleh malam itu, enggak? Iya. Bahan untuk penulisnya kan malam yang dicairkan tadi Mbak.
gitu. Oh, Terus mau nulis apa, terus baru digulung, baru dicelupkan ke pewarna. Nah, padahal itu untuk pemasarannya bagus kalau biasanya yang disenangi anak muda tulisan-tulisan yang unik-unik begitu ya. Iya. Tapi memang itu butuh kreator ya. Iya Mbak, maksudnya di sini kan ibu-ibu gitu loh Mbak. Iya. Iya, jadi Ibu-ibu. perlu kita gimana Bu, susahnya apa, sosial medianya gimana gitu. Kadang yang susah itu fotonya gitu kan. Kadang kan kalau benar-benar berpengaruh kan Mbak teknik foto itu kan. Ya itu tadi yang tahu kan mereka-mereka yang muda-muda. Kalau usia-usia saya seperti ini aja udah meskipun harus belajar ya nggak telaten. Iya. Waktunya rebutan dengan urusan rumah barangkali itu juga ya yang membuat ibu-ibu sulit untuk berkembang atau mengembangkan usaha dari kerajinan shibori ini ya. Iya. Tapi sejauh ini tuh mereka tuh kalau membuatnya itu antusias Mbak. Gitu, membuatnya antusias. Mungkin kalau yang susahnya itu tadi yang ngefotonya supaya bagus di sosmed itu sih Mbak yang itu sampai tadi sekarang. Itu masih kendala ya untuk pemasarannya. Tapi kan mungkin kita tidak bisa mengandalkan dari sosmed aja begitu ya. Kita bisa juga memasarkan secara tatap muka ataupun pameran biasanya Mbak. gitu. Waktu pameran UMKM gitu, mereka ikut masuk di tenannya gitu. Nah itu banyak yang minat ya, ikut-ikut pameran. Kalau sejauh ini sih kemarin selalu sering ikut ini pameran UMKM gitu. Saya tanya lagi ikut ini Bu atau ada event apa gitu, mereka ada gitu. Nah, kelompok PKK ini. Kalau begitu barangkali ini kan baru di satu kelompok ya Mbak ya, teknik ini mungkin untuk supaya bisa berkembangnya, jadi nanti bisa jadi ini akhirnya di wilayah Sawojajar ini bisa jadi home industrinya kerajinan shibori ini ya Mbak ya. Iya, bisa seperti itu. Nah saat ini yang belum ada itu kan workshopnya kan nggak ada gitu loh. Jadi mereka apa ya, belum ada workshop buat kerajinan ini gitu Mbak. Iya, digabungin jadi satu itu tempatnya belum ada gitu. Artinya kan selama ini ketika ibu-ibu PKK ini sudah mendapatkan pelatihan dari Mbak Arin dan tim ini, mereka hanya mengerjakan sendiri-sendiri saja. Sendiri-sendiri. Terus kalau mereka itu lagi pertemuan PKK rutin, biasanya mereka sharing ini kerajinannya itu seperti apa, yang mereka buat itu udah kayak gimana gitu. Dan kalau misalkan ada pameran, biasanya bareng-bareng juga mereka. Oh gitu, jadi buat ngumpulin sendiri-sendiri. Ini apa namanya, hasil masing-masing itu kayak gimana, terus dijual bareng, biasanya seperti itu. Jadi tidak dikoordinir ya, tidak apa istilahnya, inilah kerajinan kelompok PKK ini, belum ke sana berarti ya, belum termanage. Nah itu belum ada, maksudnya belum ada workshopnya lah istilahnya, kayak tempatnya buat khusus kerajinan ini gitu, belum ada. Hanya waktu ada event mereka ngumpulin yang sudah dibuat terus dijual bareng seperti itu. Iya, mungkin barangkali untuk kedepannya Mbak Arin dan tim bisa memikirkan program yang kesananya ya, untuk tindak lanjut. Ada mungkin barangkali untuk kesana programnya sudah ada Mbak Arin? Nah itu kita kepikirannya bagaimana kita ini kan karena masih berlanjut ya, supaya ini enggak hanya waktu pameran aja mereka berkumpul atau PKK berkumpul, dan suatu saat saya ingin ini ada tempat workshopnya gitu, ada tempat di mana mereka selalu buka ya, toko offline-nya. Jadi ketika orang itu cari shibori, saya tahu tempatnya di situ kayak gitu Mbak. Jadi inginnya seperti itu.
Iya, berarti sudah ada programnya ya sebetulnya, hanya Iya, tinggal waktu saja iya, dan komunikasi masih tetap jalan dengan kelompok PKK di iya Sejajar masih, sana. Aha. Iya, iya, tidak terasa ini kita ngobrol-ngobrolnya ya, Mbak Arin sudah di ujung iya, waktu ini. Kesempatannya barangkali di akhir-akhir ini ada sesuatu yang masih bisa Mbak Arin sampaikan tentang eh pelatihan ini. iya, nggak ada sih Mbak. Mm-mm, Kalau mungkin nanti ke depannya akan mm-mm, ada mm-mm, pelatihan lagi di mm-mm, PKK kelompok PKK yang lain gitu. Semoga mm-mm, kerajinan Cibori Cibat ini bisa mm-mm, menghasilkan apa ya, hasil mm-mm, istilahnya membangkitkan apa meningkatkan perekonomian mm-mm, bagi ibu-ibu rumah tangga di PKK kelompok yang lain gitu. mm-mm, Semoga ke depannya seperti itu, dan semoga juga bisa ada tadi tempat workshop kita buat jual offline gitu. Semoga mm-mm. ke depannya seperti itu dan Iya, terus berinovasi iya. gitu. Artinya mungkin Mbak Arin tidak akan memberikan pelatihan ini di satu tempat saja ya, tapi akan Ya, ke tempat-tempat yang lain yang pada akhirnya nanti kalau siapa tahu sudah dikenal, sudah maju, Kota Malang punya iya, ciri khas satu lagi tentang batik Shibori ini ya. iya, iya, Baik, semoga sukses Mbak Arin eh, iya, programnya dan iya, mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh Mbak Arin bahwa dengan mengadakan pelatihan Shibori ini bisa meningkatkan perekonomian masyarakat, ini juga bisa segera tercapai ya Mbak Arin ya. iya, terima kasih. Iya. Baik, terima kasih Mbak Arin atas waktunya. Sukses untuk Mbak Arin dan Iya, tim dan kita tunggu dengan inovasi-inovasi yang lainnya yang pastinya bermanfaat untuk masyarakat. amin, amin. Terima kasih Mbak. Iya, terima kasih. Selamat siang Mbak Arin. Iya, Baik, pendengar itu tadi obrolan saya dengan eh, Mbak Arin. Mbak Arintika Cahyantini SPI ME dari Unmer ya, yang sudah berkiprah memberikan pelatihan pembuatan kerajinan shibori pada kelompok PKK Kota Malang, khususnya di kelompok PKK tepatnya di Sawo Jajar. Nah, untuk Anda yang berminat barangkali ya untuk bagaimana sih cara membuat kerajinan shibori ini, monggo silahkan menghubungi Mbak Arintika Cahyantini SPI ME dari Universitas Merdeka Malang. Dan mungkin kalau Anda berminat untuk membuka pelatihan ya di kelompok PKK-nya, boleh silahkan, dan semoga ini bisa menambah penghasilan perekonomian juga ya, meningkatkan perekonomian masyarakat, terutama ibu-ibu yang pastinya kalau jam-jam segini kan sudah santai ya ngurus rumah tangga juga, urusannya biasanya urusan rumah juga sudah mulai santai gitu ya, sudah masak, sudah bersih-bersih, sudah cuci piring, tinggal tunggu pakaian ataupun jemuran yang kering baru nanti agak sore sedikit setrika gitu ya nunggu suami pulang juga. Semoga bermanfaat ya pendengar sajian Kiprah Indonesia hari ini, dan kita akhiri perjumpaan kita sampai di sini. Saya Yuni pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah Kiprah Indonesia RRI Malang. Sampai jumpa.